Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Wah, senang sekali nih masih pada semangat-semangat ya. Baik, sebelumnya teman-teman ada yang udah pernah kenal belum nih dengan kakak? Oke, belum ya? Ada sebuah pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baik, kita perkenalan terlebih dahulu agar kita bisa saling menyayangi. Perkenalkan, nama saya Mardi Ningsi. Saya biasa dipanggil Ningsi. Saya kuliah di Universitas Indraprasta PGRI di jurusan Bimbingan dan Konseling. Nah, berdirinya saya di sini, saya ingin memberikan sebuah layanan informasi tentang persiapan karir di kelas 12. Nah, pada tahu nggak nih, apa sih itu layanan informasi? Ayo. Layanan informasi yaitu layanan untuk mendapatkan informasi yang penting dan teman-teman bisa menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Nah, apakah teman-teman sudah siap? Ya, benar sekali, tentunya harus siap dong. Nah, sebelum belajar atau dimulai kegiatan ada baiknya membaca doa terlebih dahulu agar dapat berjalan dengan lancar. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke teman-teman, sebelum masuk pada pembahasan akhir, ingin bertanya dulu nih, teman-teman sekalian, udah punya planning belum nih setelah lulus dari kelas 12 ini? Apakah ingin kuliah dulu, bekerja dulu, atau bekerja sambil kuliah? Ayo, siapa coba yang ingin kuliah? Nah ya, boleh turunkan tangan. Yang bekerja? 2 orang. Ya, turunkan tangan. Yang bekerja sambil kuliah? 5 orang. Ya, oke. Mayoritas di sini berarti banyak yang mau melanjutkan untuk kuliah ya. Nah, pasti masih pada bingung kan mau kuliah di mana, jurusan apa. Nah, terkadang juga sudah memilih tujuan nih, tapi ada orang tua yang tidak mengizinkan ya, benar kan? Iya benar ya. Oke, kakak akan memberikan sebuah tips nih mengenai bagaimana langkah awal untuk memilih sebuah jurusan di universitas selanjutnya. Oke, bagaimana sih caranya meyakini orang tua atas pilihan yang kita buat, dan yang terakhir bagaimana sih kak caranya untuk ngomong sama orang tua tentang rencana karir yang kita sudah susun tapi untuk kedepannya setelah lulus sekolah gitu. Nah, tentunya perlu diingat nih teman-teman, orang tua itu pasti ingin yang terbaik untuk anak-anaknya, dan tetapi dari beberapa bagian seseorang anak ada yang tidak ingin mengikuti kemauan orang tua, sebab anak tersebut memiliki rencana tersendiri yang sesuai dengan minat, bakatnya, ya kan? Atau bisa dilihat dari apa nih? Nilai akademisnya, ya kan? Nah, langsung aja kita langsung masuk kepada tips meyakinkan orang tua mengenai karir yang dipilih. Oke, teman-teman, yang pertama itu ada menyusun rencana karir dengan matang. Tujuannya agar lebih cepat dalam mencapai tujuan yang diinginkan, yakni cita-cita ya. Ya, nah bisa dilihat nih dari nilai akademiknya, minatnya, kalian di mana, bakatnya, nah punyanya di mana. Selain itu, jangan lupa membuat rencana yang kedua, karena buat sebagai pegangan atau jaga-jaga jika rencana yang pertama tidak dapat terrealisasikan. Lalu setelah tersusun dengan matang, teman-teman bisa nih bicarakan baik-baik dengan orang tuanya supaya orang tua itu tahu bahwa kalian nih mempunyai keseriusan dalam menjalankan dan mewujudkan karir untuk kedepannya. Nah, dikhususkan untuk teman-teman yang kuliah saja ya, tapi ini juga berlaku buat yang bekerja. Yang bekerja harus punya tujuan kerja di mana, kayak gitu. Oke, lanjut ke tips yang kedua. Sampaikan secara detail mengenai mimpi atau cita-cita yang kalian inginkan. Nah, balik lagi nih ke pembahasan awal tadi ya. Terkadang teman-teman sekalian nih mempunyai cita-cita, namun terkadang ada sebagian orang tua yang tidak paham apa nih yang diinginkan anaknya, ya kan? Bahkan ada yang tidak mengerti nih mengenai karir pekerjaan yang ada di era zaman Z kali ini nih, ya kan? Kalau anak zaman sekarang ngomongnya anak zaman Z. Oke, di era globalisasi ini tentunya teknologi akan terus berkembang dengan pesat. Contohnya, coba di sini ada nggak sih yang masih suka main game online gitu, atau suka nge-vlog gitu? Ada nggak? Banyak ya tentunya. Nah, menurut kalian apa nih tanggapan orang tua ketika melihat anaknya sedang bermain game atau yang sedang nge-vlog, bernyanyi kayak gitu?
pastinya apa? Dikiranya bermalas-malasan, main HP terus, ya kan? Dan lain sebagainya. Nah, coba nih teman-teman lihat para konten kreator di zaman sekarang. Bagaimana dia nge-live sambil bermain game, bernyanyi, nge-vlog, dapat uang, ya kan? Kalian juga bisa kayak gitu, asalkan teman-teman tekun dalam mengerjakan sesuatu yang diinginkan. Nah, berusaha untuk mengubah cara berpikir orang tua yang dibilangnya bermalas-malasan yang tadinya kayak buang waktu sia-sia hanya bermain game, ya kan? Ya buktiin kalau misalnya apa yang kalian lakukan itu tidak sia-sia ya. Nah lanjut, tips yang ketiga. Nah, tips yang ketiga, sampaikan gambaran yang terakhir yang kalian pilih nih. Misalnya memilih universitas, jurusan, tempat kerja yang kalian inginkan. Nah, jangan lupa sampaikan juga mengenai kelebihan atau benefit tempat atau jalan yang teman-teman ambil. Contohnya, mau kuliah di Universitas Indonesia. Nah, atau tunjukkan gambar universitasnya nih jika orang tua kalian tidak tahu atau belum pernah ke sana. Nah, serta kasih tahu alasan teman-teman mengapa memilih untuk kuliah di sana. Seperti contoh kayak gini. Pak, Bu, saya ingin kuliah di UI karena UI Universitas Negeri, jurusan yang saya inginkan juga ada di sana. Selain itu, setelah lulus, saya juga lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan di bagian yang sesuai dengan jurusan teman-teman pilih karena universitas tersebut cukup terkenal di kalangan masyarakat sehingga lebih memudahkan saya untuk memilih jenjang prospek kerjanya kayak gitu. Oke, lanjut ke poin keempat ya. Poin keempat itu ini yang paling penting, waktu yang tepat untuk mengobrol dengan orang tua. Nah, jika teman-teman tidak pintar dalam memilih waktu yang tepat, seperti orang tua kalian capek baru pulang kerja atau yang lainnya, nah pasti orang tua kalian tuh tidak bisa menyerap atau menerima apa yang sedang teman-teman bicarakan baik-baik, sehingga kemungkinan nih akan bakal terjadi miskomunikasi atau bisa terjadi penolakan nih secara terang-terangan yang tidak teman-teman inginkan. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ingin menanggapi? Jika tidak, akan saya tutup kegiatan pembelajaran kali ini. Oke, tidak ada ya. Tidak ada yang ingin bertanya atau menanggapi. Di akhir penutupan ini dapat disimpulkan ya bahwa setiap orang berhak memilih jalan hidupnya masing-masing. Yang pasti, jangan pernah berhenti untuk menuntut ilmu. Orang tua hanya sebagai pendukung dan motivator ya untuk anaknya agar tidak salah jalan. Nah, tetapi harus ingat nih bahwasannya ridhonya Allah terletak pada ridho orang tua. Nah, karena Allah memerintahkan untuk menaati orang tua, maka dari itu jangan memilih jalan tersendiri. Jika memiliki jalan tersendiri, teman-teman harus komunikasikan dengan orang tuanya supaya di kedepannya dimudahkan dan dilancarkan sampai akhir. Nah, cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak sebelumnya kepada Ibu Neng yang telah memberikan tugas individu ini, serta mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di dalam video saya, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah ikut menyimak. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.